Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil qail man wajada sa'atan wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Al-hadits atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakash syukru. Para jamaah sekalian, saya begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah lama tidak hadir di masjid ini. Kemudian kita dalam beberapa menit ke depan mau membicarakan sebuah tema penting, yaitu bercermin atau berteladan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan memang layak beliau itu untuk diteladani. Para jamaah sekalian, di dalam Al-Quran ayat yang mengandung kata-kata uswatun hasanah itu cuman menyebutkan dua orang nabi saja. Saya ulangi lagi. Di dalam Al-Quran ayat yang mengandung kata-kata uswatun hasanah, suri toladan yang terbaik, contoh sing apik dan bisa dicontoh, itu hanya dua orang nabi saja. Di dalam surat Al-Ahzab konteksnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Mumtahanah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah berfirman begini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab selikur. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad maksudnya, itu teladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah, bagi siapa-siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah. Oh, ketemu sama Allah itu kemuliaan. Ada juga sebagian mufassir memahami yarju thawabullah, menginginkan pahala dari Allah. Wal yaumal akhir, dia kepingin mulia di hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, kepingin banyak-banyak berzikir kepada Allah. Teladannya siapa? Ya Nabi Muhammad. Di dalam surat Al-Mumtahanah, saya baca pada rakaat pertama tadi, Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh betul-betul ada untuk kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya suri toladan yang baik. Nah, uswatun hasanah itu mengacu kepada dua orang nabi, Ibrahim sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang beliau terahnya, jalur keturunannya itu aksesnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau kerap kali menyebut ana da'watu abina Ibrahim. Saya ini adalah hasil doanya
bapakku jenenge Ibrahim. Nanti Anda silakan tengok surat Al-Baqarah ayat ke-129. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika. Tuhan kami, utuslah kepada anak cucuku itu di antara internal mereka seorang yang Kau angkat jadi rasul. Nanti dijawab oleh Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat ke-151. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkiikum, dan seterusnya. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari internal kalian sendiri yang senantiasa membacakan kepada kalian kitabullah, mensucikan kalian, dan seterusnya. Nabi Muhammad adalah hasil doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Para jemaah sekalian, sebelum nanti pada poin menyembelih hewan kurban, sekarang kita mau mengkaji keteladanan kepada Nabi Ibrahim iki apa ae. Iya, Pak. Tapi mustahil kalau Anda tidak mencatat, nanti pakai sandal masih ingat materinya. Kalau nggak dicatat nggak bisa, Pak. Tapi ono rekaman itu. Oh ya wis. Cerotok di sepuro lah. Aku husnudzon wong-wongi kaya Imam Bukhari. Sekali longgo krungu 15.000 hadis langsung ngapal. Kita tengok di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-124. Allah berfirman begini. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Allah atau Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Arti tekstualnya begitu. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Maksudnya para mufassir bilang perintah dan larangan. Sikapnya kepada perintah dan larangan itu apa? Kalau kepada perintah di sini konteksnya fa'atammahun. Para jemaah sekalian, huruf fa itu menunjukkan rentang waktu antara perintah dan pelaksanaan perintah itu begitu pendek. Beda dengan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu tsumma atammahun. Kalau menggunakan kata-kata tsumma itu jedai sik suwe. Masih lama. Tapi digunakan kata-kata fa'atammahun menunjukkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kalau dapat perintah itu segera. Orang Jawa bilang apa, Pak? Cak cek. Anda lebih bahagia mana? Lele, tolong jugukno handphone ayah gitu boleh. Sik ya. Jadi sampai ada anak kita itu namanya anak sik. Pokoknya di kongkon apa mesti ono sik. Sik. Mas, sama lek dadi anak ya. Jadi ayah sama lek njak tolong, "Le ambil no handphone ayah dek kono boleh." Siap ya. Itu ke hati itu, anakku rek, gak percuma tak lebono MTS. Ngono. Gak percuma melok pondok Ramadan. Gara-gara siap ya. Tapi lho sik. Iku summa, generasi summa. Kalau fa itu kesegeraan, siap. Sudah begitu, fa ini digandeng dengan kata-kata fa'atammahun, atamma, sempurna. Segera dan sempurna. Kalau melaksanakan perintah itu begitu. Karena ada orang mengerjakan itu banter salah. Iya, banter tapi salah. Ono cepet tapi ngawur.
Tidak baik. Tapi ini fa'atammahun, segera dan sempurna. Dia memperhatikan kualitas. Fa'atammahun. Mas, seneng aku subuh-subuh arek yami ngene-ngene iki. Saking gak ono penggaweane karena sekolah prei ya. Nah, orang-orang yang sedari mudanya terbiasa di dalam melaksanakan perintah itu segera dan sempurna. Ini sampean titeni Pak sebagai seorang pendidik. Mereka-mereka yang berhak mewarisi kepemimpinan di masa depan. Allah berfirman di dalam ayat ini, qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berfirman, sungguh aku berkehendak untuk menjadikanmu pemimpin. Hadiah dari melaksanakan perintah itu segera dan sempurna. Maka kemudian Nabi Ibrahim itu orang yang tidak egois, Pak. Beliau itu orang tidak egois. Beliau begitu kepingin anak cucunya juga mendapatkan hal serupa, kepemimpinan itu. Kepemimpinan kepada seluruh umat manusia. Maka beliau mengatakan, qala wa min dzurriyyati, Tuhanku, mbok yo yang dijadikan pemimpin itu jangan hanya saya. Wa min dzurriyyati, mbok yo juga anak cucuku ya Allah. Allah mengabulkan atau tidak? Oh, dikabulkan, Pak, tapi bersyarat. Qala la yanalu ahdil zalimin. Oke, tak kabulno permintaanmu, akan tetapi tidak berlaku janjiku untuk mengangkat anak keturunanmu sebagai pemimpin jika anak cucumu itu zalim. La yanalu ahdil zalimin. Jadi keteladanan dari Nabi Ibrahim adalah sedari mudanya ketika dapat perintah segera dan sempurna. Para jamaah sekalian, ada yang yuswane usia 80 tahun di sini? Belum ya? Nabi Ibrahim itu, Pak, dapat perintah khitan itu usia 80 tahun. Dapat perintah khitan usia 80 tahun. Khitan sunat itu, Pak. Wa kana yaqtimu bil qudum. Beliau itu ketika melaksanakan khitan menggunakan kampak. Sama ojo takon nih, disabong enggak Ustaz? Iku ngono yen. Anda silakan tengok di dalam Riyadhus Shalihin. Lah dia umur 80 dikasih perintah sunat ya apa? Tenger-tenger iki. Aduh. Gitu. Beliau fa'atammahun. Segera dan sempurna. Ayat berikutnya. Ya, ini segera dan sempurna, silakan. Ini poinnya di situ. Para jamaah sekalian, ayat selanjutnya dari surat Al-Baqarah ketika meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ayatnya bunyinya begini. Wa idz ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Ingatlah, masjid itu kami jadikan sebagai mathabatan. Ayo Pak Takmir, fungsi dari masjid itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ini 2. Mathabatan, tempat berkumpul umat manusia. Wa amna, tempat untuk memperoleh keamanan dan kesejahteraan. Amna itu konteksnya kesejahteraan psikologis. Kalau sampai masjid itu ada orang baru datang dipeleroi gara-gara dia pakai gamis, nah itu masjid yang tidak melahirkan keamanan psikologis. Wa idz ja'alnal baita mathabatan, tempat untuk berkumpul, tempat untuk nyantai lah, nyaman orang ke situ, jiwanya itu terayomi.
bukan baru masuk langsung ada pandangan seperti dapat sorot seluruh kamera mengarah ke sana. Wa amna, untuk mendapatkan kenyamanan, aman gitu. Sehingga para jamaah sekalian, kalau sampai saya datang kemudian takmirnya lama tidak ketemu sama saya, bilang begini, Ustadz kok tambah lemu. Nah, Anda membuat kesejahteraan psikologi saya kacau. Gak boleh ngono iku, Pak. Ono takmir sing tak deni iku takonane ngono iku. Sampeyan kok tambah lemu, Ustaz. Ono wong iku gak aman ditakoni ngono, Pak. Jangan, kudu dipikir temenan. Kudu dipikir temenan. Hindari pertanyaan semacam itu. Termasuk pertanyaan kalau ada anak muda gak nikah-nikah, ya apa kapan rabi? Itu tekanan psikologis ono, Pak. Oke. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Ini usulnya sahabat Umar yang kemudian disetujui, direspon oleh Allah Ta'ala dengan turunnya ayat ini. Silakan tengok ke depannya Ka'bah. Lah sekarang keteladanan dari Nabi Ibrahim apa? Nah, ini lanjutan ayat ini. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Dan kami wasiatkan, kami komitmenkan kepada Ibrahim dan Ismail antahhira, untuk mensucikan, untuk membersihkan, untuk rejek-rejek masjid. Supaya apa? Aman nyaman lit-ta'ifin, orang tawaf, wal-'akifin, nyaman untuk iktikaf, war-ruk'is sujud. Masjidnya aman nyaman digawe rukuk sama sujud. Orang-orang kalau lagi sholat di sini bersin-bersin atau tidak? Gagal meneladani Nabi Ibrahim. Kalau diajak kerja bakti, bersih-bersih kaca masjid, ringan tangan atau ndak orang sini? Wis ono petugasnya, Ustaz. Nggak apa-apa. Yang penting komitmen untuk menjaga kebersihan. Ini antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Begitu, Pak. Keteladanan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rejek-rejek masjid. Untuk selanjutnya, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam memohon aman sentosa negeri tempat beliau tinggal dan anak cucunya, sekaligus mendoakan kesejahteraan untuk generasi selanjutnya, dengan simbol di situ beri mereka rezeki buah-buahan. Kalau buah saja cemepak, apalagi kebutuhan pokok. Langsung sih, Pak. Itu doa Nabi Ibrahim untuk anak cucu. Nanti terekam lagi di dalam surat Ibrahim, surat ke-14, di bagian-bagian akhirnya. Para jemaah sekalian, keteladanan dari Nabi Ibrahim yang berikutnya. Kalau saya bilang poinnya ayat yang mau saya baca ini, kompak untuk melakukan taat antara bapak dan anak. Seorang bapak dan seorang anak yang visi misinya itu sama, untuk taat kepada Allah. Di sini dikatakan wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail kompak bersama-sama meninggikan fondasi Ka'bah sehingga seperti sekarang. Setelah selesai membangun rumah Allah,
mereka berdua ndonga, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian baru beliau berdua Rabbana ndonga waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para jemaah sekalian, beliau ndonga, Tuhan kami, jadikanlah kami, aku dan anakku ini, dua orang yang berserah diri kepadamu. Tunjukkanlah kami bagaimana tata cara kami beribadah di sini. Terimalah taubat kami, Engkau Maha penerima taubat ya Allah. Para jemaah sekalian, kompak antara bapak dan anak taat kepada Allah. Ini angel apa enggak, Pak? Siapa yang ke masjid ini bersama anaknya? Hebat. Ada kekompakan antara bapak dan anak sama-sama ke masjid itu, wah luar biasa sudah. Zaman sekarang loh Pak, itu prestasi yang luar biasa. Sehingga ketika memiliki rumah yang bisa mengakses masjid dan bertetangga dengan masjid, itu salah satu tujuannya itu ya memang untuk memakmurkan masjid. Doa Nabi Ibrahim begini Pak, di dalam surat Ibrahim itu begini, Rabbana, Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku menempatkan sebagian dari keturunanku biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman-tanamannya, tapi inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang dihormati. Al-muharram itu dihormati. Tujuannya apa? Dioma cedek masjid Pak. Rabbana, Tuhan kami, liyuqimus shalah, agar mereka senantiasa menegakkan sholat. Gitu Pak. Jalan kaki bersama ke masjid, naik kendaraan bersama ke masjid sama anak, indah banget. Ada seseorang dititipi oleh Allah Ta'ala anak satu Pak, karena bapaknya kerja terus sampai baru sadar ketika anaknya kelas 1 SMA, aku ini dititipi ambil Allah Ta'ala anak siji tapi gak kenal masjid belas. Maka beliau minta izin kepada istrinya, aku tak resign dulu sebentar, selama 3 tahun ini saya tak fokus menanamkan cinta masjid untuk anak kita. Lu sampai ngono. Ini Nabi Ibrahim ini kompak sama Ismail memakmurkan masjid, melakukan pengorbanan untuk masjid. Para jemaah sekalian, saking hebatnya Nabi Ibrahim di dalam memberikan keteladanan, sampai beliau disebut di dalam surat An-Nahl, halaman terakhir surat An-Nahl. Allah berfirman begini, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu ummatan. Biasanya umat itu bentuknya umat itu wong akeh apa wong didik Pak? Mestinya umat itu orang banyak, wong umat kok. Tapi pribadi Ibrahim saking hebatnya itu disebut sebagai ummatan, satu umat. Para mufasir bilang saking komplitnya kebaikan dan ketaatan yang beliau lakukan, sehingga beliau itu disebut seperti satu umat, menjadi ikon seluruh kebaikan-kebaikan. Ummatan qanitan, sangat taat kepada Allah, qanitan lillah, hanifan, cenderung kepada ketauhidan, walam yaku minal musyrikin, dia bukan termasuk orang yang musyrik. Saking hebatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sampai semua agama yang mengklaim
sebagai agama samawi, agama yang memiliki kitab suci, itu mengeklaim kami mengikuti Ibrahim. Mereka dapuk mengklaim dirinya itu sebagai pelanjut risalah Ibrahim. Kira-kira siapa ini, Pak? Yahudi dan Nasrani itu mengeklaim sebagai pengikut agama Ibrahim. Nanti silakan tengok di dalam surat Ali Imran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengklarifikasi. Allah berfirman begini, "Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan wa ma kana minal musyrikin." Surat Ali Imran. Karena Yahudi itu mengklaim kami yang paling lurus mengikuti Ibrahim itu ya kami ini. Si Nasraninya begitu juga kami. Ada buku yang diterjemah Pak Nur Kholis Majid itu Satu Nabi Tiga Tuhan. Satu Tuhan tiga agama, kemudian satu Nabi tiga agama. Semuanya mengerucut kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah Ta'ala berfirman sebagai lanjutannya surat Ali Imran tadi itu, inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina taba'uhu wa hadan nabiyyu. Sesungguhnya orang yang paling layak dikatakan sebagai orang yang mengikuti Ibrahim adalah siapa-siapa yang meneladani beliau di dalam mentauhidkan Allah dan Nabi ini, sampai menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, keteladanan dari Nabi Ibrahim yang berikutnya, mewanti-wanti anak cucu agar ngagemi untuk berpegang kepada ketauhidan. Di dalam surat Al-Baqarah ada ayatnya begini, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Telah berwasiat Ibrahim kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama ketauhidan ini. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam kondisi kalian mentauhidkan Allah. Para jamaah sekalian, sekarang menuju kepada syariat kurban. Menuju syariat kurban. Nabi Muhammad mendapatkan pesan begini, "Tsumma auhayna ilaika." Kemudian kami wahyukan kepada sampeyan, hei Nabi Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, agar mengikuti kepada agama Ibrahim yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dia bukan termasuk orang yang musyrik. Satu di antara keteladanan itu adalah syariat berkurban. Para jemaah sekalian, saya mengambil subtema pembicaraan ini begini. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkurban dalam rangka menegaskan cinta beliau. Dalam rangka apa, Pak? Menegaskan cinta beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan syariat kurban dalam rangka selain meneladani Nabi Ibrahim juga rasa syukur. Saya tegaskan yang pertama ini. Nabiullah Ibrahim alaihissalam direkrut
oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wattakhadallahu Ibrahima khalila, surat An-Nisa. Dan Allah menjadikan Ibrahim khalila, kekasih dekatnya, karena beliau senantiasa memenuhi dengan sempurna apapun yang beliau komitmenkan. Ya Allah, jangankan kok menyembelih onta, bahkan aku perintahkan mengorbankan sesuatu yang lebih daripada ini, aku masih akan melaksanakannya karenamu ya Allah. Maka ketika beliau doa Rabbi habli minas salihin, surat As-Saffat ayat ke-100, Tuhanku, anugerahkanlah aku keturunan yang soleh. Wa basyarnahu bi ghulamin halim, kami anugerahkan kepadanya seorang anak laki-laki yang sangat santun. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak ini sudah tumbuh kembang, bisa diajak melaksanakan apa yang dilaksanakan bapaknya, yang diperjuangkan bapaknya. Qala ya bunayya, dia mengatakan inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, anni adzbahuka, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembelihmu nak. Fanzur madza tara, maka menurut pendapatmu bagaimana nak? Para jemaah sekalian, jawaban Ismail sudah melembaga di dalam surat ini karena beliau sudah terbiasa dengan pengorbanan karena Allah. Ibunya lah yang sangat berperan untuk menegaskan ikon taat kepada Allah ini. Sehingga dia mengatakan ya abatif alma tu'mar, ya laksanakanlah apa yang diperintahkan, satajiduni insyaallahu minas sabirin, kelak ayah akan mendapati aku dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, termasuk orang yang sabar. Para jemaah sekalian, di dalam Al-Quran insyaallah itu terulang 2 kali dalam konteks cerita loh. Tapi kalau dalam surat Al-Kahfi berarti tambah telu, tak jadi 3. Mertuanya Nabi Musa, satajiduni insyaallahu minas solihin, mertuanya Nabi Musa. Kalau Ismail, satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah ayah akan mendapati aku termasuk orang yang sabar di dalam melaksanakan perintah. Para jemaah sekalian, Nabi Ibrahim itu di dalam mendidik itu unik, Pak. Mendidik anak dan keluarga itu loh unik. Jare wong saiki ku long distance. Wangel loh itu, Pak. Gak bendino ketemu loh. Bayi ditinggal sama ibunya di tempat yang tidak ada tanaman-tanamannya. Hajar cuman bilang apa, Pak? Kan dikejar. Setelah dikejar, Hajar bilang begini, Allahu amaraka bihadza, Allahkah yang memerintahkanmu untuk meninggalkanku di sini? Long seorang wanita dengan bayi kecil ditinggal di sebuah lembah yang godong gedangnya gak ono, kenikirnya gak ono, cukulane tomatnya gak ono. Iki apa-apa ini perintah, kulkas ndak ono, ATM ndak ono, handphone ndak ono. Maka kemudian wajar kalau Hajar itu mengatakan, "Lho iki serius aja, tinggal ini." Terus aku mulai sekolah apa ini? Maka Hajar waktu itu bertanya, apakah Allah yang memerintahkan ini? Jawaban Hajar ini sing hebat, Pak. Beliau mengatakan, "Idzan lek ngono, idzan iku lek ngono. Idzan la yudayyi'una Allah." Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Wes ya? Timbullah kemudian pertolongan Allah berupa Zam-Zam.
Kemudian terkabullah doa Ibrahim, suku-suku itu mencari air bertempat tinggal, minta izin kepada Hajar tinggal di situ, jadi ramai. Oke? Yang lebih hebat lagi adalah ditinggal kan, kemudian didoakan oleh Nabi Ibrahim. Setelah ditinggal, datang kali berikutnya itu penyembelihan. Ini. Datang kali berikutnya diajak meninggikan pondasi Ka'bah. Datang kali berikutnya diperintahkan untuk menceraikan menceraikan istrinya. Datang kali berikutnya perintah untuk mempertahankan istrinya. Silakan tengok di dalam Riyadhus Shalihin di bagian-bagian akhir. Gak pati sering bertemu dengan ayah, tapi kok anaknya mantep di dalam ketaatan. Ini ya apa caranya? Ya Pak ya. Yang memainkan peran adalah ibu. Ada proses tarbiyah dari seorang suami kepada istri. Tidak banyak SKS-nya Pak itu. Kalau istri-istri kita itu kayaknya lebih kewawakan SKS. Bingung sing diamal no. Oke, para jamaah sekalian. Nabiullah Ibrahim alaihissalam memenuhi apa yang beliau komitmenkan. Beliau kemudian melaksanakan penyembelihan sampai pada kalimat wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Engkau telah memenuhi apa yang dituntut dari perintah penyembelihan itu. Kemudian Allah mengganti wa fadainahu bidzibhin azim, surat As-Saffat. Kami ganti Ismail itu dengan domba yang besar untuk dia sembelih. Para jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW, kita ini itu mendapatkan sebuah perintah pendek. Nabi Ibrahim dalam mengokohkan cinta ketika berkorban, Nabi Muhammad sama kita wujud matur suwun kepada Allah Ta'ala karena begitu banyak nikmat yang Allah curahkan. Kita baca bersama-sama ya Pak ya. Ini surat paling pendek sak dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah menganugerahkan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya dia yang membencimu, dialah yang bakal terputus dari rahmat Allah. Para jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW kerap kali ketika melakukan taat mendapatkan anugerah itu mengulang-ulang kalimat afala akuna abdan syakura. Tidak inginkah aku ini disebut sebagai hamba yang pandai matur suwun, pandai berterima kasih. Oke? Ini juga begitu. Kami telah menganugerahkan kepadamu nikmat yang banyak. Profesor Muhammad Ali As-Sabuni di dalam Safwatu Tafasir beliau bilang ada 36 pendapat terkait Al-Kautsar itu. 36 pendapat. Sittun wa thalathuna 36 pendapat. Hak memberikan syafaat, kenabian, keimanan, perlindungan ketika hijrah, kemenangan di medan Badar, menerima wahyu, semua pokoknya pendapatnya. Salah satunya adalah Al-Kautsar, sebuah sungai di surga yang menjadi otoritas Nabi Muhammad SAW. Siapa-siapa yang mau dikasih minuman dari telaga Kautsar itu. Al-Kautsar itu maksudnya al-khair al-katsir, nikmat yang banyak, kebaikan yang banyak. Kendati ayat ini terkhusus kepada Nabi Muhammad SAW, sudah barang tentu berlaku untuk kita umatnya. Para jemaah sekalian, kalau saya tanya kepada Anda,
sebutkan pagi ini, tulis di handphone Anda, di note Anda, 25 kebaikan yang Allah anugerahkan kepada Anda. Sampai-sampai saya turun dari pengajian, Pak. Saya itu mikir begini, lah iya wong-wong itu tuku Brompton iso, tuku wedhus abot. Akhirnya sama teman itu dibikin tulisan. Saya waktu itu bilang ke teman, aku isi nang Allah Ta'ala rek. Iki tuku sepeda iki sakmene regane. Tuku wedhus saya disemayani sama Allah Ta'ala. Begitu. Ditulisi Brompton apa CHPT. Cepot. Lah iki saiki regane sakmono rek. Terus mari ngono wedhuse krempeng rega 2,5 juta. Nah, terus hak cocok blas gak izin tak ketemu Allah Ta'ala. Maka fasolli li rabbika wanhar. Itu ayat ini itu salatlah Idul Adha kemudian sembelihlah kurban. Itu maksudnya begitu. Fasolli li rabbika wanhar. Allah telah menganugerahkan kepada Anda nikmat yang begitu banyak. Ketika Anda naik ke lantai 2 masjid ini, dengkul Anda nyaman-nyaman saja atau tidak? Tidak pernah tahu rasanya benakno dengkul sampai habis 5 orang profesor. Mahalnya. Kemudian ada bapak-bapak lengoni kaya wis entek Ustaz dengkul kuwi. Kemudian bendina mam kolang kaling benakno uline ngene. Mahal itu, Pak. Iya. Maka para jamaah sekalian, perintah Allah untuk rasa syukur kepada nikmat itu adalah fasolli li rabbika wanhar. Itu untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita-kita ini. Inna syani'aka wal abdar itu terkhusus untuk beliau. Garanti dari Allah Ta'ala sekaligus ancaman siapa-siapa yang membenci Nabi Muhammad dia akan tidak disebut lagi. Tapi Nabi Muhammad SAW dia tidak akan terputus sebutan baiknya. Al-abtar, terputus sebutan baiknya. Para jamaah sekalian, sudah tit, kemudian enak dibuka sesi tanya jawab. Iya, Mas. Ada sesuatu jamaah sekalian? Ya. Waalaikumsalam. Sudah? Sambun? Sambun? Oke. Para jamaah sekalian, Waalaikumsalam. Silakan tengok surat Al-Ahzab ayat 21. Kemudian penutup surat Al-Kahfi. Kemudian surat Al-Mumtahanah. Al-Kahfi ya wis. Hampir mirip dengan Al-Ahzab 21. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, saya ini manusia biasa seperti kalian, hanya saja diwahyukan kepadaku bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang hendak kepingin bertemu dengan Tuhannya. Kalau dalam surat Al-Ahzab yarjullah, kalau di sini faman yarju liqa'a rabbih, pertemuan dengan Allah. Falyamal amalan salihah, hendaknya dia beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ojo sampai mati syirik ngono wis. Kalau tadi bentuk keteladanan kepada Nabi Muhammad,
bentuk keteladanan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, salah satunya itu menyembelih hewan kurban. Salah satunya di antara amal-amal soleh yang beliau teladankan, ini salah satunya ini nyembelih wedhus. Salah satunya, Pak. Lah kalau orang itu tidak mampu, ya nggak usah kurban. Oh, tapi saya koma loh, Pak. Ya, koma ya. Oke, begini, Pak. Rasulullah dawuh, riwayat Ibnu Majah. Saya tadi baca hadis ini di awal. Man wajada sa'atan, siapa yang ada kelapangan rizki, walam yudhahi, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dia mendekat ke tempat sholat kami. Musalla itu tanah lapang di sebelahnya Masjid Nabawi, berjarak beberapa meter dari Masjid Nabawi, yang digunakan Rasulullah dan para sahabat untuk salat Id. Itu musalla. Maka status hukum kurban ini silakan dikaji. Mazhab Hanifah, Hanafi itu wajib. Mazhab Syafi'i sunnah muakkad. Itu konsekuensi dari apa yang kita kaji ini, status hukumnya berkurban. Tapi para jamaah sekalian, sik koma meneng, ada sebuah cara kesungguhan melaksanakan perintah yang dilakukan dulur-dulur muslim kita di Malang Selatan. Mereka adalah penjual bensin di pinggir jalan. Mereka adalah tukang servis radio, tip, dan kipas angin. Mereka menabung setiap bulan itu 150.000, 150.000, 150.000, 7 orang. Total bensin di pinggir jalan lagi. Ya Pak? Kemudian mereka bertujuh ini membeli seekor sapi, dan mereka sudah melaksanakan itu sejak tahun 90-an sampai sekarang. Anda bisa tengok di Malang Selatan. Tak tunjuk no tempatnya. Maka para jamaah sekalian, sepeda pancal iso tuku, marung karo wisata kuliner sik bendino. Ya. GoFood bendino teko nang omah. Jesamsu sik bendino iso tuku. Terus gak korban. Gak sanggup mikir aku. Kok iso? Gak nutut aku pikiranku, Pak. Kok iso iki apa nglakoni ini? Lha iki kisah nyata loh yang saya ceritakan ini. Ada orang yang mencurahkan sampai petugas nyicilnya itu, Pak. Yang nari tadi itu santri kami. Kan lah boleh. Saya bertugas nari uang kurban. Ya kalau sekarang mungkin bukan 150 tapi 200. Begitu Pak. Sampai ini orang-orang yang bisa dikatakan kalau Anda melihat, mosok ini kurban sapi. Iya, kurban sapi orang. Gitu Pak. Oke ya. Saya sudah menjelaskan penjelasan itu tadi, pertemuan dengan Allah itu maksudnya apa. Salah satu bentuk keteladanan adalah menyembelih tadi. Keteladanan ya kayak untuk bertemu dengan Allah itu. Kemudian konsekuensi dari hukum, imam-imam mazhab memandang berkurban itu statusnya ono sing wajib, ono sing sunah muakkad. Oke. Kemudian sampai para teknisnya, kalau Anda kepingin berkurban, ngini loh cara. Contohnya itu nyelengi tadi. Wallahu a'lam. Ada sesuatu yang lainnya Mas sekalian? Mari. Waalaikumsalam. Apakah syariat kurban itu? Syariat kurban itu ya ada, cuma
Ada. Cuman ada yang melaksanakannya karena Allah, ada yang selain Allah. Nanti di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90 nanti ada yang salah satu yang dilarang itu adalah wa ma dzubiha 'alan nusubi. Ayatnya lengkap ini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum minasyaitani fajtanibuhu. Kemudian ada satu ayat yang dinukil di kalimat tengahnya itu surat Al-Maidah ini. Wa ma dzubiha 'alan nusubi. Dan apa-apa yang disembelih untuk berhala. Ya gak oleh. Bukankah rentang waktu antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW itu ada sebuah penyimpangan, masuknya paganisme ke Mekah lah ngono sih. Itulah yang menyebabkan wa ma dzubiha 'alan nusubi. Ada proses penyembelihan tidak kepada Allah. Begitu. Lah kita ya wis meneladani sing asline ae, menyembelih karena Allah. Kan dungane lek nyembelih lek ngono Pak, ya Allah ini adalah nikmat darimu. Ini semata-mata untukmu ya Allah. Ya Allah terimalah dari kami. Lho lek ngono. Lek diterjemahno bahasa Indonesia itu ketika proses menyembelih. Gitu Pak. Lebih jauh teknis penyembelihan, tata keramanya, adabnya kayak apa, silakan dibuka kitab-kitab fikih. Itu perlu direfresh kembali. Oh alah, hewan kurban itu begini ta. Menyembelih itu harus begini ta. Menyebut nama bismillah sambil bertakbir dan sebagainya. Itu teknis. Terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambut. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, kurma itu begitu mudah didapat dan diakses itu kan pada zaman kita ini. Zaman saya masih kecil SD, tahun 80 90-an. Mungkin hanya orang-orang kaya saja yang bisa membeli kurma. Karena harus pergi ke Malang Kota, nanti beli di Embong Arab, baru ke Malang Selatan. Ya. Maka prinsip melaksanakan sunnah atau meneladani kebiasaan Nabi Muhammad SAW itu sesuai dengan kemampuan kita. Oke ya? Ya kalau memang nggak mendapatkan kurma, Nabi memberikan alternatif kok. Hadisnya kan begini, kalau Anda memang bisa berbuka dengan kurma basah, silahkan. Rutab. Kalau Anda tidak mendapatkan rutab, maka tamr. Tamr itu kurma kering. Kalau tidak ada dua ini, maka Nabi bilang hasawatin min ma. Redaksi hadisnya begitu. Anda minum air untuk membasahi kerongkongan. Ini alternatif juga, maksudnya memberikan muqaddimah makan itu ketika buka puasa, jangan langsung makan besar. Loh kolok pada sebagian orang ya berat banget Pak. Kudu sederhana itu kolok itu. Iya Pak. Lah kolok engko terus kolang kalinge iku 2 bolo dipangan kabeh. Wis padha ae gedange digietno ae.
Itu baru mukadimah kolok sampean gak sida buka puasa. Oke lah kalau Anda mengambil prinsip kesederhanaan, it's okay, enggak apa-apa. Tapi bagi saya cara pandangnya itu banyak. Boleh jadi Anda makan yang mudah diserap oleh tubuh karena kalorinya begitu tinggi. Karena kurma itu seratnya tinggi, gulanya juga tinggi lah, dan mudah terserap oleh tubuh. Boleh jadi kelengkeng, Pak. Lah ngono sih. Artinya tidak harus prinsip kesederhanaan tadi, tapi memukadimai buka puasa itu bukan dengan makanan yang berat. Gitu para jamaah sekalian. Lah memang prinsipnya puasane Rasulullah kudu balas dendam. Kalau Anda bilang itu kesederhanaan, saya dapat PDF-nya khutbahnya Pak Hidayat Nur Wahid ketika khutbah Idul Fitri di Jepang. Khutbah Idul Fitri di Jepang. Salah satu yang beliau kemukakan adalah esensi puasa itu melatih kemampuan menahan diri. Dan latihan menahan diri itu juga dilatih pula pada setiap berbuka puasa. Cuman umat Islam Indonesia ini sudah kehilangan esensi itu. Meningkatnya jiwa konsumtif itu justru pada bulan Ramadan. Panganan ini metu kabeh, Pak. Undangan buka puasa bersama iki dindi bisa. Maka nggak kena sebetulnya. Nah kalau Anda mau mengembalikan kepada yang semula, sanggup Pak tenan sampean. Temenan dengan kesederhanaan ketika berbuka. Wes, tadi ibu-ibu gak masak apa-apa, wis moro-moro mek kurma tok. Terus mari ngono marini kurma kolok. Terus iki kan makan besar, enggak, kesederhanaan. Sunnah Rasulullah. Ya people power gitu jero masalah. Begitu. Gitu Pak ya. Terus banyak itu cara pandangnya. Mau kesederhanaan boleh, mau yang mudah dicerna juga boleh. Pada zaman sekarang padang jinggelang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.